Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Azam AZ dengan nomor induk mahasiswa 222830933. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang keamanan web e-commerce. Pertama-tama, pengertian dari keamanan web itu sendiri adalah serangkaian langkah dan teknik untuk melindungi situs web dari serangan cyber yang dapat merusak data dan membahayakan pengguna. Ini termasuk upaya untuk mencegah peretasan, serangan, dan kebocoran data yang dapat berdampak serius. Serangan yang biasa terjadi pada web yaitu ada cross-site scripting atau disingkat XSS. XSS sendiri adalah serangan keamanan di mana penyerang menyisipkan kode berbahaya ke dalam halaman web yang sering menargetkan situs besar. Tujuannya adalah mencuri data sensitif atau cookie pengguna atau mengeksploitasi pengguna dengan menyamar sebagai situs yang terpercaya. Yang kedua ada fuzz testing. Fuzz testing adalah teknik penetration testing yang penting untuk menemukan informasi atau path yang tersembunyi pada software atau aplikasi web. Kemudian ada malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, artinya sendiri adalah sebuah software yang dirancang untuk tujuan membahayakan, menyusup, atau merusak sebuah komputer. Selanjutnya yaitu brute force. Brute force attack adalah metode peretasan yang dilakukan menggunakan cara trial and error untuk memecahkan kata sandi, kredensial login maupun kunci enkripsi, dan upayanya dilakukan secara paksa dan berlebihan. Dan yang terakhir yaitu SQL injection. SQL injection merupakan salah satu teknik peretasan yang digunakan untuk memasukkan sebuah parameter pada website ataupun sebuah statement query secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan data user. Lalu untuk pencegahan dari tiap ancaman, untuk XSS sendiri terdapat sanitasi input. Sanitasi input yaitu validasi dan membersihkan input pengguna sebelum menyimpan atau menampilkan datanya di halaman web. Lalu encoding output yaitu encode data yang dimasukkan ke dalam halaman HTML untuk mencegah interpretasi kode sebagai script. Lalu ada pengguna Content Security Policy (CSP), yaitu konfigurasi header CSP untuk membatasi sumber eksternal yang dapat dimuat oleh halaman, mencegah eksekusi script yang tidak diizinkan. Lalu untuk fuzz testing dapat menggunakan alat-alat otomatis seperti AFL atau American Fuzzy Loop atau Burp Suite untuk melakukan tes fuzz secara terstruktur dan menyeluruh. Kemudian untuk malware, perangkat lunak keamanan yang terus diperbarui. Pastikan sistem dan perangkat lunak keamanan tetap diperbarui untuk melawan ancaman malware baru. Lalu, pastikan firewall yang digunakan kuat. Konfigurasi firewall untuk memantau dan membatasi lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Lalu pencegahan dari brute force yaitu pembatasan percobaan login. Dapat dengan diterapkan kebijakan yang membatasi jumlah percobaan login yang dapat dilakukan penggunaan dalam satu waktu. Lalu penggunaan CAPTCHA. Penggunaan CAPTCHA yaitu dapat digunakan dengan menambahkan verifikasi CAPTCHA untuk memastikan bahwa aktivitas login dilakukan oleh manusia, bukan bot otomatis. Lalu ada kebijakan blokir sementara. Blokir sementara akun yang melakukan percobaan login yang mencurigakan untuk sementara waktu. Dan yang terakhir untuk pencegahan dari ancaman SQL injection yaitu penggunaan parameterized queries. Dapat menggunakan parameterized queries atau prepared statement untuk memisahkan kode SQL dari input pengguna.
Dan yang terakhir validasi input. Lalu untuk masalah keamanan web e-commerce yang sering terjadi, contohnya ada pada tahun 2019, 13 juta akun pengguna Bukalapak dihack. Seperti ini beritanya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.